Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo terdiam, menganggukkan kepalanya mendengarkan penjelasan Hua Dijiu dengan tenang. Penguasa agung, ketiga tanda itu pada dasarnya satu, tetapi mereka akan saling berlawanan jika berada di tubuh yang tidak tepat, dan intinya benda itu dapat membunuh siapa saja mengingat kekuatan yang sangat menakutkan. Ketiga tanda suci yang telah menyatu di dalam tubuh Anda saat ini memiliki arti masing-masing. Bunga teratai biru yang ada pada dahi melambangkan kehidupan sang teratai itu sendiri, yang tetap tumbuh indah meskipun dalam keadaan yang sangat kotor sekalipun, yang juga melambangkan kebijaksanaan Anda dalam berpikir, yang membawa kehidupan dan kebaikan. Tanda pagoda emas di tangan kiri melambangkan bangunan, rumah atau kediaman, sebagai tempat untuk berlindung, dan tombak emas sebagai pusaka untuk menjaga dan melindungi rumah itu sendiri. Dan aku yakin penguasa agung dapat menyimpulkan arti dari ketiga tanda suci tersebut, Hua Dijiu menjelaskan. Ini adalah tanggung jawab yang sangat berat, dan aku sangat memerlukan dukungan kalian, ucap King Ruo pelan. Aku harap penguasa agung tidak menganggapnya sebagai beban, jawab Hua Dijiu dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Pemimpin utama, terima kasih. Baik. Mari kita kembali pada tujuan kedatangan penguasa agung sebelumnya, ucap Hua Dijiu. King Ruo menganggukkan kepala, menatap semua orang di dalam ruangan itu dengan serius. Sebelumnya aku telah berhasil memasuki pagoda emas 3 lantai, dan mengetahui konspirasi di balik dipercepatnya acara kejayaan sekte. Penguasa agung, apa itu? Tanya Yan Hongzi, wakil pemimpin wilayah timur dengan serius. Mereka ingin menangkapku, jawab King Ruo. Apa? Ucap Lin Zong terkejut. Mereka telah melakukan penyelidikan secara mendalam, dan mengkonfirmasi bahwa akulah yang telah mengumpulkan ketujuh pecahan cincin giok hijau penguasa Lan Lian Hua, dan menjadikan acara kejayaan sekte untuk memancing keberadaanku dan menangkapku di dalam dunia kecil, ucap King Ruo menjelaskan. Itu berarti mereka berusaha untuk menghindari pengawasan kita, jawab Lin Jiuhong, wakil pemimpin wilayah barat dengan wajah serius. Benar, itu adalah tujuan awal mereka, tetapi selain itu mereka juga telah merencanakan sesuatu yang sangat buruk, yaitu akan menjadikan orang-orang sebagai sandera, King Ruo menjelaskan. Bajingan, ucap Lin Zong murka sambil meninju tangannya. Penguasa agung, selain itu hal apa lagi yang telah Anda ketahui? Tanya Wu Tusang, wakil pemimpin wilayah tengah. Wakil pemimpin Wu Tusang, dalam penyamaranku itu, aku juga menjadi salah satu komandan pasukan 1000 dan aku ditugaskan oleh Mianmao untuk mencuri api teratai biru dari pasukan kita. Bukankah itu sangat aneh? Jawab King Ruo. Tidak ada yang aneh. Itu artinya mereka membuat tantangan terbuka, ucap Ling Zong, membuat ruangan itu menjadi hening. Dalam hal kekuatan, pasukan tombak emas sangat dirugikan karena tingkat kultivasi kita ditekan oleh aturan ruang dan waktu. Penguasa agung, apakah kita akan berperang melawan mereka? Lalu apa solusi dari Anda? Tanya Hua Dijiu. Berperang secara langsung dengan mereka adalah sesuatu yang sangat konyol, namun kita dapat melakukannya, dan kita harus melakukan serangan secara tersembunyi. Tujuan kedatanganku sebelumnya adalah untuk membawa beberapa jenderal, dan mencoba cara yang telah aku lakukan sebelumnya, yaitu dengan menangkap salah seorang di antara mereka dan memindahkan tanda pagoda emas yang ada di tangan kirinya, supaya kita dapat membangun kekuatan dan terlepas dari aturan ruang dan waktu. Tetapi setelah mendengar penjelasan pemimpin utama sebelumnya aku menjadi ragu. Hua Dijiu menganggukkan kepalanya. Hanya mereka yang memiliki tanda teratai biru yang dapat memiliki kedua tanda itu, ucapnya dengan wajah serius. Aku mengerti. Pemimpin utama,
Sebelumnya aku juga mengetahui sedikit informasi mengenai alasan mereka yang masih belum berani bertindak secara terang-terangan. Itu karena ketiga pemimpin utama merasa takut dengan sesuatu yang pasukan tombak emas miliki, ucap King Ruo. Hua Dijiu menganggukkan kepalanya. Benda itu bahkan telah kami berikan kepada penguasa, ucap Hua Dijiu. Maksud wakil pemimpin? Tanya King Ruo bingung. Penguasa agung, benda itu adalah tombak emas teratai biru. Selain sebagai pusaka yang digunakan untuk melindungi, pusaka itu juga dapat membunuh orang yang dilindungi, jawab Hua Dijiu menjelaskan. King Ruo terdiam, lalu mengedarkan kekuatannya dan memunculkan tombak emas tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Penguasa agung, semakin tinggi kekuatan Anda, maka semakin tinggi pula kekuatan tombak itu. Aku mengerti, ucap King Ruo lalu menyimpan tombak itu kembali. Penguasa agung, selain solusi yang pertama, apakah Anda juga punya cara lainnya? Tanya Hua Dijiu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Karena kita tidak bisa berperang melawan mereka secara langsung, maka kita akan melakukannya secara diam-diam. Di dalam pagoda emas 3 lantai, aku telah berhasil mempengaruhi beberapa komandan pasukan, dan kami telah merencanakannya, jawab King Ruo. Ini adalah ide yang luar biasa. Penguasa agung, jelaskan teknisnya, ucap Hua Dijiu dengan penuh semangat. Baik, jawab King Ruo dengan serius. King Ruo mengeluarkan sebuah topeng emas dan sebuah lencana bergambar teratai hitam. Aku telah membuat organisasi pengalihan dengan nama Pembantai Teratai Gelap, dan keterlibatan pasukan tombak emas teratai biru sebagai pelaku dan pendakwa, ucap King Ruo. Itu artinya kita menyamar? Tanya Yan Hongxi. Benar, dan aku ingin pasukan yang menyamar itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sebagai umpan atau pelaku, dan kelompok kedua sebagai sang eksekutor, jawab King Ruo. Ini terlihat sebagai misi bunuh diri, ucap Wu Tu Sang. Benar, ini memang misi bunuh diri. Jika bukan kita yang melakukannya, lalu siapa lagi? Itulah alasannya mengapa kita harus membicarakan strategi ini, ucap King Ruo. Wu Tu Sang menganggukkan kepala. Penguasa agung, silakan lanjutkan penjelasannya. Kelompok pertama yang bertugas sebagai umpan, yaitu untuk menggiring musuh memasuki jebakan. Pada saat musuh terperangkap, itu adalah tugas kelompok kedua. Sergap dan serang mereka dengan kekuatan puncak yang mematikan. Apabila posisi kelompok kedua tidak menguntungkan, pasukan kita yang tidak menyamar harus segera keluar dan menolong kelompok kedua, yaitu sebagai pendakwa, dan menghentikan pertarungan itu, ucap King Ruo. Wu Tu Sang dan semua orang di tempat itu terdiam, menatap King Ruo dengan takjub. Ini adalah ide yang luar biasa. Tapi penguasa agung, apakah ini akan efektif? Tentu saja, terlebih lagi mereka tidak bisa menggerakkan banyak orang, karena itu akan menyalahi aturan, dan itu justru menguntungkan kita, jawab King Ruo. Rencana ini ternyata terlihat sangat masuk akal, tetapi bagaimana dengan perbedaan kekuatan? Tanya Lin Jiu Hong. Aku akan mengajari kalian formasi pembunuh dewa, yang juga disebut formasi pembantai dewa. Jebak mereka berada di dalamnya setelah mereka terperangkap, serang mereka dari luar, ucap King Ruo sambil mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Penguasa agung, ini? Tanya Hua Dijiu sambil menatap ratusan pedang dan tombak yang merupakan senjata tingkat dewa surga puncak. Pemimpin utama, agar serangan lebih efektif tentu saja kalian memerlukan senjata tingkat tinggi, tetapi karena tingkat kultivasi kalian terlalu rendah maka kalian harus menggunakannya dengan tepat. Baik, kami mengerti. Ingat, jangan terlibat pertarungan fisik, ataupun pertarungan jarak dekat, karena kalian benar-benar tidak diuntungkan dalam hal itu. Dan jika kalian bertemu dengan kultivator yang lebih tinggi, segera hubungi aku, ucap King Ruo dengan wajah serius. Baik, penguasa agung. King Ruo memberikan contoh topeng emas tersebut, dan meminta kepada ahli senjata untuk membuatnya dalam jumlah yang banyak, serta lencana yang akan mereka gunakan sebagai identitas kelompok tersebut. Selain itu, aku juga telah membuat 7 titik markas pengalihan,
yang bisa kalian gunakan untuk menangkap dan menjebak mereka, ucap King Ruo. Penguasa agung, kapan kita akan membuat kekacauan ini? Tanya Hua Dijiu. Kalian bisa melakukannya kapan saja, tanpa menunggu acara kejayaan sekte berakhir, karena acara itu akan semakin membatasi pergerakan mereka mengirim banyak orang. Walaupun demikian, tuntaskan dulu kesiapan kalian, jawab King Ruo dengan wajah serius. Baik penguasa agung, apakah ada pertanyaan atau pendapat lainnya? Tanya King Ruo. Tidak ada penguasa agung. Baik, jika tidak ada, aku akan mengajarkan mantra formasi pembunuh dewa, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan dengan perlahan. Sus, muncul bola hitam yang berisi ratusan rantai dan pedang hidup. Mantra formasi ini memerlukan banyak kristal jiwa sebagai penopangnya, dan harus dikendalikan oleh 7 orang dengan kekuatan jiwa, ucapnya sambil mengajarkan mereka melakukannya. Formasi pembantai klan Dewa Luo. Ling Zong membatin, sambil memperhatikan King Ruo melakukannya dengan seksama. 5 menit kemudian, King Ruo mengakhiri pengajarannya. Baik, sekarang kalian bisa berlatih sendiri. Pemimpin utama, adapun pasukan pembantai teratai gelap ini aku serahkan pada Anda, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, hamba siap, jawab Hua Dijiu dengan hormat. Pemimpin utama, saudara sekalian, mohon kerjasamanya, ucap King Ruo sambil memberikan lencana giok jiwa, Komandan An Leng dan Bing Yin. Pemimpin utama bisa menghubungi mereka, dan lakukan pertemuan itu di markas pengalihan yang telah aku buat sebelumnya. Baik penguasa agung, kakek, aku pergi dulu, ucap King Ruo berbicara pada Ling Zong melalui telepati. Ruo jaga diri dan tetap berhati-hati. Baik, kakek juga. Sebelum pergi, King Ruo mengeluarkan 5 peti yang berisi buah-buahan abadi dan puluhan juta kristal jiwa. Penguasa agung, terima kasih, ucap Hua Dijiu dan semua orang dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepala dan menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu lenyap dari pandangan semua orang. Sekarang kita telah memiliki pelindung, sehingga kita tidak perlu takut lagi, ucap Hua Dijiu sambil mulai membagi tugas pada mereka, yang dijawab dengan anggukan semua orang. Di tempat lain, King Ruo menggunakan kecepatan Raja Dewa tingkat puncak, bergerak meninggalkan istana gerbang timur menuju wilayah barat. Setelah terbebas dari aturan ruang dan waktu benua teratai biru, dan kekuatan yang dia miliki, King Ruo benar-benar merasa seperti seorang dewa. Sus, tubuhnya bergerak seperti kilatan cahaya yang menembus batas ruang dan waktu. Dalam waktu singkat, King Ruo tiba di wilayah selatan kota Kekaisaran Wei, lalu bergerak menuju Gunung Langit. Di tempat itu, King Ruo lalu bergerak menuju kawasan dalam gunung tersebut, dan tiba di tempat yang dijaga oleh beberapa kultivator yang bersembunyi di balik mantra ilusi. Sus, King Ruo muncul di depan gerbang dunia kecil klan Tian. Sus, para murid yang bersembunyi di balik mantra ilusi keluar dan menghadangnya. Tuan, Anda memasuki wilayah terlarang klan kami, jadi mohon tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan ramah. King Ruo terdiam dan mengerutkan keningnya menatap pada murid yang berjaga itu dengan heran. Apakah kalian dari klan Tian? Tanya King Ruo. Tuan, bagaimana Anda tahu hal itu? Ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Lalu apakah kalian mengenal Tian Feng dan Tian Luye? Tanya King Ruo. Tuan, siapa Anda? Lalu bagaimana Anda bisa mengenal para senior kami? Tanya salah satu pemuda dengan wajah penasaran. King Ruo tersenyum kecil. Dia adalah sahabatku. Boleh aku minta tolong pada kalian? Tanya King Ruo. Tuan, sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah kawasan terlarang, dan kami mohon Anda segera meninggalkan tempat ini. King Ruo terdiam. Saat aku berada di klan Tian, semua murid mengenal diriku, tapi siapa mereka ini? Batin King Ruo lalu mengirim pesan lencana giok jiwa pada Tian Feng. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tanya salah satu dari mereka menatap King Ruo dengan tajam. Tanpa menjawab, King Ruo lalu berjalan menuju batu besar yang ada di tempat itu lalu duduk dengan santai. Tuan, jangan membuat masalah di tempat ini,
kami mungkin bisa menoleransi Anda tetapi tidak dengan para pemimpin. Masalah seperti apa yang kalian maksud? Kita bahkan tidak saling bertarung, jawab King Ruo santai. Apakah kalian orang baru di klan Tian? Tanya King Ruo. Tuan, kata-kata murid tersebut terhenti saat gerbang dunia kecil bergetar. Sus, beberapa sosok muncul dari gerbang dunia kecil tersebut. Penguasa, ucapnya sambil menghampiri King Ruo, berlutut dan menundukkan kepala mereka hingga mengenai tanah. Para murid yang berjaga begitu tercengang, bahkan beberapa di antara mereka hampir menjatuhkan rahangnya. Siapa pemuda ini? Ucap para pemuda itu dengan keringat dingin yang mulai membasahi tubuh mereka. Tian Tai, Tian Sa, Tian Feng dan Tian Luye, bangunlah. Terima kasih penguasa, ucap mereka dengan sangat hormat. Wajah Tian Tai dan Tian Sa tiba-tiba memerah saat melihat murid yang berjaga tersebut tidak ikut berlutut. Kalian semua berlutut dan meminta maaf. Sekarang, teriak Tian Sa dan Tian Tai melalui telepati. Dengan segera para murid itu tersadar dari lamunannya, lalu mengambil sikap berlutut dan memohon pengampunan. Penguasa, mohon pengampunanmu, ucap para pemuda itu berlutut hingga menempelkan kepalanya ke tanah. Tian Tai, siapa mereka sebenarnya? Penguasa, mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Api yang telah menjadi bagian dari klan Tian. King Ruo tampak terkejut, menatap para murid itu dengan tajam, lalu menjentikan jarinya. Perisai bola raksasa muncul dan mengurung mereka semua, lalu lenyap dalam kehampaan. Penguasa, ini, sejak kapan klan Dewa Api ingin diperbudak? Selain mereka, apakah masih ada lagi? Tanya King Ruo dengan wajah serius. Di dalam masih ada penguasa, jawab Tian Tai terbata-bata. Baik, Tian Feng, Tian Luye, kalian berdua bawa para murid lain berjaga di tempat ini, serta perluas wilayah penjagaan. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu membawa Tian Tai dan Tian Sa memasuki dunia kecil Tian. King Ruo dan rombongannya muncul di dalam dunia kecil klan Tian, lalu bergerak menuju aula istana utama. Di dalam istana, Tian Tai, Tian Sa, sepertinya kalian mempercayai orang yang salah, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Penguasa, lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Tian Tai dengan perasaan yang bersalah. Kumpulkan semua orang dari klan Dewa Api, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam aula istana, King Ruo mengedarkan pandangannya dan memeriksa tempat itu. Sepertinya tempat ini aman, batinnya, lalu meninggalkan tempat itu, mengawasi seluruh dunia kecil Tian. Di atas langit, King Ruo mengedarkan pandangannya pada seluruh tempat dengan seksama, bergerak seperti angin, dan muncul di setiap tempat yang dia curigai. Mantra formasi ilusi, batinnya bergerak menuju gunung kecil yang ditumbuhi pohon-pohon kecil meranggas. King Ruo tiba di lembah gunung itu, lalu menuju gua kecil yang berada di tebing gunung tersebut. Sepertinya ada yang bersembunyi di dalamnya, ucapnya sambil memasuki gua yang dilindungi dengan mantra ilusi itu. King Ruo melewati mantra formasi lalu masuk ke dalam gua tersebut dengan santai. Siapa kamu? Tanya sang pemimpin kelompok itu terkejut, mereka benar-benar tidak menyangka jika akan ada orang lain yang bisa memasuki tempat itu dan muncul di hadapan mereka dengan tiba-tiba. Melihat mereka yang tidak mengenalinya, membuat King Ruo merasa yakin bahwa kelompok tersebut pastilah orang-orang dari klan Dewa Api. Justru aku ingin bertanya, siapa kalian dan apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo. Para pemuda tersebut terdiam menatap King Ruo dengan heran. Siapa dia? Kita bahkan tidak pernah melihatnya. Lalu bagaimana dia bisa melewati mantra formasi dan mengetahui kita ada di tempat ini? Aku bahkan tidak merasakan kehadirannya, ucapnya berbicara melalui telepati pada rombongannya. Cukup diskusinya dan jawab pertanyaanku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan, jujur saja kami adalah penyusup dari klan Dewa Api. Apakah Tuan pernah mendengar nama besar itu?
King Ruo terdiam dan menggelengkan kepalanya. Baik, jika Tuan bisa bekerja sama, aku bisa membuat Tuan menemui Patriark Huo Hunlun, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Apa keuntungan yang akan aku dapatkan? Tanya King Ruo. Tuan bisa menjadi pelayan Patriark Huo Hunlun, dan itu akan menjadi keuntungan besar bagi Tuan, bahkan dia dapat menjadikan Tuan sebagai seorang kultivator hebat. Apakah klan kalian sehebat itu? Ucap King Ruo. Tentu saja, Patriark kami adalah penguasa api kekacauan, ucapnya dengan bangga. Lalu apakah aku juga bisa mempelajari api kekacauan itu? Tentu saja bisa, tetapi dengan syarat Tuan harus menjadi pelayannya, ucapnya dengan senyum cerah. Lalu jika kalian sudah hebat, mengapa harus bersembunyi di tempat ini? Ucap King Ruo dengan tersenyum sinis. Tuan, apa maksud Anda mengatakan hal seperti itu? Apakah itu salah? Jika kalian benar-benar hebat, mengapa harus bersembunyi? Bukankah itu aneh? Aku tidak tahu berapa banyak tetua klan Tian yang telah kalian tipu, tetapi itu tidak berlaku padaku, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tuan, kami penipu, ucap King Ruo memotong pembicaraannya, membuat para murid itu terlihat begitu kesal. Sepertinya Anda adalah orang yang tidak bisa bekerja sama, ucapnya sambil mengepung King Ruo, dan beberapa di antara mereka menyegel mulut gua. Apakah kalian ingin membunuhku? Tanya King Ruo berpura-pura ketakutan. Anak muda, sungguh malang nasibmu. Di usiamu yang sangat muda itu seharusnya kamu bisa menjadi kultivator yang lebih hebat lagi, tetapi justru berakhir di dalam gua yang menyedihkan ini, ucapnya sambil tertawa, dan meminta rombongannya untuk menyerang. Sus, para murid yang bergerak menyerang King Ruo lenyap dalam kehampaan. Apa, di mana mereka? Teriak sang pemimpin kelompok terkejut sambil bergerak mundur dan membuat jarak. Katakan tujuan kedatangan kalian, jika kalian menjawab dengan jujur, mungkin aku bisa mempertimbangkan nyawa kalian, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Kamu, lebih baik kami mati. Baik, aku mengabulkan keinginan kalian, ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya. Sus, api samadhi muncul dan memenuhi gua tersebut. Aku ingin melihat kehebatan kalian menahan api langit ini. Sus, mereka menciptakan perisai api kekacauan dan melindungi dirinya. Ah, bajingan, siapa kamu sebenarnya? Teriak sang pemimpin yang mulai tertindas dan terbakar oleh api samadhi. Aku King Ruo, ucapnya dengan tersenyum santai. Kamu telah membuat kesalahan. Tunggu Patriark kami mendatangi klan ini. Aku akan menyambut mereka dengan senang hati, jawab King Ruo sambil meningkatkan tekanan api tersebut. Teriaknya kesakitan. Satu persatu suara teriakan tersebut menghilang, dan lenyap tanpa sisa. Berani-beraninya mereka membuat masalah. Huo Hunluan, aku akan mendatangimu, ucapnya sambil keluar dari tempat itu dan kembali ke istana. Di aula istana, Tiantai dan Tetua Agung Tiansa terlihat kebingungan saat mereka kembali mendapati tempat itu dalam keadaan kosong. Apakah penguasa telah pergi? Tanya Tiantai pada murid yang berjaga di depan pintu istana. Patriark, kami bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat ini. Hais, kita telah membuat penguasa marah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tiantai sambil menatap Tiansa dengan bingung. Saat mereka sedang berbicara di depan pintu istana, tiba-tiba mereka merasakan kehadiran seseorang di dalam aula istana. Itu penguasa muda, ucap Tiansa bergegas memasuki istana. Penguasa, ucap Tiantai menghampiri King Ruo yang duduk pada kursinya dengan tenang. Tiantai, bagaimana? Ucap King Ruo. Mereka semua sudah ada di halaman istana. Baik, panggil mereka masuk, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabannya yang langsung memanggil murid yang berjaga untuk membawa para murid dari klan Dewa Api memasuki ruangan. Tidak lama kemudian, beberapa murid klan Tian memasuki aula istana sambil membawa rombongan murid-murid dari klan Dewa Api. Di dalam istana, tampak para murid dari klan Dewa Api itu begitu heran saat melihat seorang pemuda duduk pada kursi utama. Silakan duduk, ucap Tiantai dengan ramah. Tiantai,
apakah kamu tidak menceritakan keberadaanku pada mereka? Tiantai menganggukkan kepalanya. Bagus, ucapnya lalu menatap para murid dari klan Dewa Api itu. Patriark Tiantai, ucap seorang murid klan Dewa Api menatap Tiantai dengan bingung. Maaf, selama ini kami merahasiakannya. Dia adalah penguasa klan Tian yang sesungguhnya, penguasa muda King Ruo. Sontak para murid itu terkejut, bahkan beberapa di antara mereka berdiri dari kursinya menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo, apakah dia King Ruo dari barat? Saudara, jaga sikapmu, ucap Tian Wong dan Tian Ning yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu menghampiri King Ruo, berlutut dengan sangat hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan senyum ramahnya. Terima kasih penguasa, berdiri lalu duduk di kaki King Ruo. King Ruo, sejak kapan kamu? Plak, tamparan keras mengenai wajah murid tersebut. Beraninya kamu menyebut penguasa kami dengan tidak hormat, ucap Tian Wong marah sehingga membuat ruangan itu menjadi tegang. Tian Wong, tenanglah, ucap King Ruo santai. Baik penguasa. Tian Wong, Tian Ning, kalian berdua kumpulkan 1000 murid tingkat Dewa Langit. Baik penguasa, ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Tian Wong dan Tian Ning pergi, King Ruo mengarahkan pandangannya pada para murid yang kini terlihat tegang. Huo Hunluan mengirim begitu banyak orang di tempat ini. Apa tujuannya? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan King Ruo, kami, jawabnya menatap rombongannya dengan ragu. Tiantai, apakah selama ini kalian tidak melakukan penyelidikan? Penguasa, tentu saja kami melakukan penyelidikan, tetapi karena kami tidak menemukan keanehan, kami mempercayai mereka, jawabannya. King Ruo menggelengkan kepala. Bagaimana bisa kalian begitu berani membawa orang lain memasuki dunia kecil ini? Tapi penguasa, mereka bahkan terlebih dahulu membawa leluhur Tianlong dan Tian Lai mendatangi klan mereka. Bahkan saat ini mereka bersama para murid lainnya juga masih berada di tempat itu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tentu saja mereka berani melakukannya karena mereka menganggap kalian adalah klan yang mudah dihadapi. Sebelumnya aku bahkan telah menemukan beberapa di antara mereka bersembunyi di dalam gua dan melindungi tempat itu dengan mantra ilusi, ucap King Ruo. Tiantai dan Tian Sa terlihat begitu terkejut, lalu mengarahkan pandangannya pada murid klan Dewa Api dengan tajam. Katakan tujuan kedatangan kalian sebenarnya, ucap Tiantai dengan suara meninggi. Patriark, apa maksud Anda? Jawabnya dengan wajah murka. Tiantai, jika mereka tidak mau menjelaskannya, biar saja, ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya. Sus, perisai transparan muncul lalu mengurung para murid tersebut. King Ruo bajingan, tindakanmu ini adalah pernyataan perang terhadap klan Dewa Api, teriak salah satu dari mereka. Benar, jawab King Ruo santai sambil menjentikkan jarinya. Duar, ledakan dahsyat mengubah pemimpin kelompok murid klan Dewa Api itu menjadi kabut darah. Apa? Para murid klan Dewa Api itu yang sudah berada di dalam kurungan bola transparan itu begitu terkejut, mereka tidak menyangka jika King Ruo dapat melakukannya hanya dengan menjentikan jarinya. Sangat kuat, mereka membatin. Tiantai, kalian akan menuai apa yang telah kalian tabur. Bersiap akan kehancuran dunia kecil ini, teriak para murid tersebut murka. Terlalu banyak bicara, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, bola perisai transparan tersebut lenyap dalam kehampaan. Penguasa, apa yang akan kita lakukan? Tanya Tian Sa. Satu-satunya cara agar tempat ini tetap aman adalah menghapus keberadaan mereka. Tapi penguasa, mereka sangat kuat. Jikapun kita dapat melakukannya, itu berarti kita harus kehilangan beberapa pasukan. Lalu bagaimana dengan rencana besar penguasa yang akan menyerang sekte aliran hitam? Tenanglah, serahkan saja padaku. Tugas kalian saat ini adalah meningkatkan kekuatan, jawab King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi senjata tingkat tinggi dan berbagai jenis pil, serta buah-buahan abadi. Terima kasih penguasa, ucap Tiantai. Persiapkan diri kalian dengan baik. Selain itu, jangan mudah mempercayai pada klan dewa lainnya.
Baik penguasa, Tiantai, Tiansa. Aku telah menemukan klan Yang. Jika kalian ada waktu, kunjungi mereka di Gunung Naga Putih, ucap King Ruo. Selain menceritakan keberadaan klan Yang, King Ruo juga menjelaskan tujuan kedatangannya, serta strategi penyerangan yang akan dilakukan pada sekte aliran hitam. Tiantai, Tiansa, aku ada ide, kalian tunggu saja hasilnya, ucapnya sambil tersenyum kecil. Maksud penguasa? Tanya Tiansa. Kemunculan klan Dewa Api terlihat seperti sebuah kebetulan dan aku akan memanfaatkan situasi ini, jawab King Ruo dengan wajah serius. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, Tian Wong dan Tian Ning memasuki ruangan. Penguasa, pasukan sudah siap. Baik, mari kita pergi. Penguasa, ucap Tiantai dan Tiansa dengan wajah penasaran. Kalian berdua tenanglah. Aku hanya ingin membawa mereka untuk berlatih. Baik penguasa. Setelah berpamitan, King Ruo lalu membawa rombongan itu meninggalkan dunia kecil Tian. Rombongan itu muncul di puncak gunung langit. Penguasa, ucap Tian Feng dan Tian Luye menghampiri King Ruo. Kalian berdua juga ikut. Baik penguasa, ucap mereka lalu bergerak mengikuti King Ruo. Di atas langit, King Ruo lalu meminta Tian Wong dan Tian Ning membawa mereka pergi menuju klan Dewa Api. Tanpa membantah mereka berdua lalu bergerak memimpin rombongan tersebut menuju selatan. Dalam perjalanan, penguasa, ucap Tian Feng ragu. Tian Feng, katakan saja. Tujuan kita, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. King Ruo tersenyum santai lalu menatap Tian Wong dan Tian Ning. Penguasa ingin melatih kita, ucap Tian Wong serius. Maksud saudara Wong? Tanya Tian Luye. Tentu saja aku ingin memerangi mereka, jawab King Ruo santai. Penguasa, jangan bercanda. Jumlah kita hanya. Apakah kamu takut? Tanya King Ruo dengan tenang. Tian Feng menggelengkan kepalanya. Aku percaya penguasa. Baik, kalian semua telah mendengar bahwa kita akan memerangi klan Dewa Api. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti penguasa. Baik, terus bergerak dan tetap di belakangku. Mereka terus bergerak menuju klan Dewa Api. Di dunia kecil klan Tian, Tiantai dan Tiansa yang masih berada di dalam aula istana terlihat sedang memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Patriark, aku merasakan bahwa semua pusaka tingkat tinggi ini memiliki kekuatan darah yang sama. Apakah itu berarti pusaka ini dibuat oleh penguasa muda sendiri? Benar, bahkan pil-pil tingkat tinggi ini juga dibakar oleh dua kekuatan api yang sama. Dengan adanya sumber daya ini, klan Tian benar-benar dibangkitkan. Hanya saja kita tidak bisa kembali ke dalam posisi puncak, ucapnya dengan wajah sedih. Benar, walaupun kita terikat oleh aturan ruang dan waktu, namun dengan kekuatan kita saat ini kita bahkan mampu bertahan dan mengalahkan orang-orang dari klan Dewa Api itu. Benar, berani-beraninya mereka ingin memperdaya dan menganggap rendah kita, ucap Tiantai kesal. Baiklah, sambil menunggu penguasa muda dan para murid kembali, aku ingin mengumpulkan para murid elit-elit dan meminta mereka untuk berlatih dengan ekstrim, ucap Tiansa sambil memanggil murid yang sedang berjaga untuk memanggil para murid elit klan. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya terus bergerak hingga akhirnya tiba di kawasan Gunung Api Selatan. Penguasa, di sana, ucap Tian Wong menunjuk lembah yang dijaga oleh beberapa murid dari klan Dewa Api. Aku benar-benar tidak menyangka jika tempat itu merupakan kawasan terlarang untuk klan Dewa Api. King Ruo membatin sambil membawa rombongan itu mendekati lembah tersebut. Kehadiran King Ruo dan rombongannya di tempat itu disambut oleh tatapan heran para murid yang berjaga. Saudara Tian Wong, kalian datang dengan banyak orang. Apa maksud saudara seperti ini? Tanya seorang murid yang berjaga menatap kehadiran King Ruo bersama 900 murid lainnya. Saudara Huo Chang, apakah kami tidak diterima? Bukan maksud kami, jawab Huo Chang ragu sambil menatap murid yang lainnya dengan ragu. Ini sangat aneh. Kami bahkan tidak melarang seberapa banyak jumlah murid kalian memasuki dunia kecil kami, tetapi ketika kami datang ke tempat ini, justru kami ditolak.
Ini benar-benar membuat hati kami terluka, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepala. Saudara, kami tidak bermaksud demikian, hanya saja kami begitu terkejut, karena ini tidak biasanya kalian datang dengan murid sebanyak ini, jawab Huo Chang membela diri dengan cepat. Sudahlah, kalian tidak perlu alasan lagi. Dan kami akan melaporkan hal ini pada Patriark, ucap King Ruo berpura-pura membawa rombongan untuk pergi. Saudara, aku mohon, ini hanya salah paham saja. Mari, aku akan membawa saudara sekalian langsung menemui Patriark Huo Hunluan, ucapnya sambil meminta para murid yang berjaga untuk membuka gerbang dunia kecil. King Ruo dan rombongannya terlihat berpura-pura bahkan mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara Tian Wong, Tian Ning, beri aku sedikit wajah. Aku tidak ingin kesalahpahaman ini akan merusak persahabatan kita, ucapnya dengan wajah memohon, tetapi di dalam hatinya, Huo Chang begitu murka. Bajingan, jika mereka benar-benar pergi, maka ini akan merusak semua rencana yang ada. Jika tidak, sudah ku bakar kalian semua, umpatnya dalam hati. Karena saudara Huo Chang memaksa, baiklah, ucapnya sambil memasuki gerbang dunia kecil yang telah terbuka tersebut dengan santai. Terima kasih saudara, ucap Huo Chang dengan senyum ramahnya yang terpaksa. Satu persatu pada murid dari klan Tian terus bergerak memasuki dunia kecil tersebut hingga benar-benar tidak ada yang tersisa. 1 kilometer dari gerbang dunia kecil itu, Tian Feng dan Tian Luye bersama 100 murid lainnya, mengintai dan mengawasi tempat tersebut dengan tenang. Saudara Tian Feng, apakah ini akan berhasil? Tanya seorang murid. Tenanglah, aku telah mengikuti penguasa dalam waktu yang lama. Penguasa adalah orang yang selalu bertindak dengan penuh perhitungan. Lagi pula aku tidak dapat merasakan lingkaran kekuatannya, itu berarti dia sudah berada di tingkat yang lebih tinggi. Yang dikatakan saudara Feng itu benar. Lagi pula, apakah kalian sudah lupa saat kita melawan orang-orang dari klan Zuo? Ucap Tian Luye sambil terus mengawasi kawasan gunung itu dengan tenang. Saudara Feng dan saudari Luye benar, saat itu kita benar-benar berada di situasi yang tidak mungkin tetapi kita bisa memenangkan pertempuran itu. Baiklah, tugas kita adalah mengawasi pergerakan yang ada di tempat ini. Setelah mendapat perintah, tugas kita adalah menyegel gerbang dunia kecil tersebut. Baik, jawab mereka dengan penuh semangat. Di dalam dunia kecil Huo. Selamat datang di dunia kecil Sen Huo, ucap Huo Chang berbasa-basi sambil mengarahkan King Ruo dan rombongannya menuju istana utama. Aura spiritual dan kekuatan elemen api di dunia kecil ini benar-benar luar biasa. Itu berarti mereka benar-benar memiliki api kekacauan. King Ruo membatin senang. Kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan jumlah yang sangat banyak itu langsung menarik perhatian para tetua klan, bahkan tempat yang tenang tersebut tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan murid elit klan Dewa Api. Sungguh sambutan yang luar biasa, ucap King Ruo tersenyum senang. Pada saat tiba di halaman istana, King Ruo dan rombongannya langsung disambut oleh para tetua tingkat tinggi lainnya, yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Huo Chang. Saudara Tian Wong dan Tian Ning, silahkan membawa beberapa perwakilan yang ada, sedangkan saudara yang lain silakan beristirahat di tempat ini, ucap seorang tetua dengan ramah. Penyambutan seperti apa ini? Aku tidak menyangka jika kedatangan kita benar-benar ditolak bahkan diperlakukan dengan rendah. Panggil tetua Tian Lai dan tetua Tian Long, aku ingin mereka pulang, ucap King Ruo pura-pura kesal, dan dengan sengaja mencari gara-gara. Saudara, bukan kami bermaksud demikian tetapi aula istana klan Sen Huo benar-benar tidak pernah dimasuki oleh prajurit biasa, dan itu terlarang, ucap seorang tetua memberi alasan. Maaf tetua, kami tidak tahu hal itu, ucap King Ruo berpura-pura melunak. Baik, akan lebih baik jika kita membicarakan kesalahpahaman ini di dalam istana. Tuan muda, mari, ucapnya sambil membawa King Ruo, Tian Wong dan Tian Ning memasuki istana. Waktu itu sangat berharga, dan tempat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Silahkan belajar dan menambah pengetahuan dengan melihat-lihat dunia kecil klan Sen Huo,
ucap King Ruo. Baik Tuan Muda, jawab para murid elit klan Tian dengan penuh semangat. Setelah King Ruo memasuki istana, para murid itu lalu bergerak ke berbagai arah menjelajahi seluruh tempat itu, sehingga membuat Huo Chang ternganga. Bajingan, mereka anggap apa tempat ini? Batinnya murka lalu meninggalkan tempat itu dengan kesal. Di dalam istana, kedatangan King Ruo di tempat itu disambut langsung oleh Huo Hunluan. Saudaraku dari klan Tian, terima kasih atas kunjungan kalian. Aku Huo Hunluan secara pribadi mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ucapnya menangkupkan tangannya dengan ramah, sambil mempersilakan King Ruo, Tian Wong dan Tian Ning duduk pada kursi yang tersedia. Patriark, itu semua karena keterbatasan kami memahami aturan yang ada di tempat ini. Kami juga mohon maaf, terlebih lagi telah menyita waktu Anda, ucap Tian Ning. Saudara dari klan Tian, tenanglah, justru kami sangat senang karena saudara sekalian mau meluangkan waktu untuk mendatangi tempat kecil kami ini, ucap sang patriark. Terima kasih Patriark, ucap Tian Ning. Beberapa pelayan memasuki ruangan, sambil membawa makanan dan minuman dan menjamu mereka yang ada di dalam ruangan itu. Sambil menikmati jamuan yang suguhkan oleh pihak istana klan Shen Huo, mereka membicarakan hal-hal kecil sambil tertawa santai. Patriark, sebenarnya tujuan kedatangan kami ke tempat ini adalah untuk menemui tetua Tian Lai dan Tian Long. Jika Patriark berkenan, kami ingin kedua tetua kami ikut bergabung di tempat ini. Apakah boleh? Tanya King Ruo membuat Huo Hunluan hampir tersedak dari minumannya. Keparat, mereka benar-benar telah membuang waktuku, yang ternyata hanya ingin menemui dua tetua bodoh tersebut, batinnya kesal. Patriark, apakah ada yang salah? Tanya Tian Ning. Maaf, aku meminumnya terlalu bersemangat, jawabnya membela diri, sambil meminta seorang tetua untuk memanggil leluhur Tian Lai dan Tian Long. Tidak lama kemudian, Tian Lai dan Tian Long memasuki ruangan itu dengan wajah kusut. Namun tiba-tiba begitu cerah saat melihat King Ruo duduk bersama Tian Ning dan Tian Long. Panggil aku Tian Ruo, suara King Ruo bergema dalam pikiran mereka. Tuan Muda Ruo, ucapnya senang sambil menghampiri King Ruo dan rombongannya tanpa menghiraukan Huo Hunluan yang menatap sikap mereka berdua dengan dingin. Tetua, senang melihat kalian baik-baik saja. Tuan Muda, kami juga sangat senang melihat Anda kembali, menatap King Ruo dengan hormat dan penuh dengan kehangatan. Para bajingan ini, apakah mereka pikir tempat ini adalah istana klan Tian? Seorang tetua kesal, berbicara melalui telepati pada rombongannya. Benar, sikap mereka benar-benar membuatku sangat kesal, jawab yang lain. Tuan Muda, jika kami boleh tahu hal apa yang membawa Tuan Muda kemari? Tanya Tian Lai. Pertama, aku memang ingin mengunjungi tetua berdua. Kedua, aku ingin menanyakan maksud dan tujuan dari kerjasama yang sangat aneh ini, ucap King Ruo sambil menatap Huo Hunluan. Tiba-tiba wajah semua orang yang ada di dalam ruangan itu memerah. Bahkan Huo Hunluan juga sudah hampir tidak mampu menahan diri. Tian Ruo, apa maksudmu? Ucap Huo Hunluan dengan suara meninggi. Tuan Muda, apa maksud Anda? Ucap Tian Lai terkejut dan merasa tidak enak hati. King Ruo menghela nafas panjang menatap kedua tetua yang ada di depannya sambil menggelengkan kepalanya. Tetua, sejak kapan klan Shen Huo mau bekerja sama dengan klan lain? Dengan prinsip mereka yang selalu ingin menaklukkan kekuatan lain, bukankah hal itu sangat aneh? Aku tidak tahu hal apa yang telah mereka janjikan pada kalian berdua, tetapi aku sangat kecewa dengan hal ini, ucap King Ruo. Tuan Muda, kami, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan ketakutan, sehingga tindakan Tian Lai dan Tian Long itu membuat Huo Lunhuan serta tetua tingkat tinggi klan Dewa Api yang ada di dalam ruangan itu terperangah. Apa latar belakang Tian Ruo ini? Apakah dia putra Tian Tai? Gumam mereka dalam hati. Tetua, bangunlah. Aku tidak marah pada kalian. Aku hanya sedikit kecewa karena kalian tidak belajar dari kesalahan. Walaupun demikian, aku juga bersyukur karena kalian telah menemukan klan ini,
karena ada sesuatu yang aku inginkan, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka melalui telepati. Terima kasih Tuan Muda Tian Ruo, ucap mereka sambil duduk kembali pada kursinya. Huo Hunluan, kamu berhutang penjelasan padaku. Katakan tujuan kalian yang sebenarnya, ucap King Ruo dengan santai. Tian Ruo, jaga sikapmu. Ini bukanlah istana klan Tian, di mana kamu bisa bertindak dengan sembarangan. Tetua, jika kamu tidak memberi penjelasan maka tutup mulutmu. Lagi pula, aku tidak meminta Anda untuk berbicara, ucapnya dengan tatapan dingin. Tian Ruo, sikapmu benar-benar telah menghancurkan hubungan baik ini, sehingga jangan menyalahkan kami jika kami bertindak lancang. Tiba-tiba King Ruo tertawa keras. Tian Lai, Tian Long, lihat betapa tidak tahu malunya mereka. Hubungan baik, kata-kata itu terdengar sangat lucu. Anak kecil mana yang telah kalian tipu dengan kata-kata itu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Bajingan, apa maumu, ucap Huo Hunluan yang kini benar-benar sudah tidak dapat menahan diri sambil melepaskan aura Dewa Langit Puncak. Hais, berbicara dengan anak kecil benar-benar merepotkan. Perlu kalian ketahui, aku bahkan telah menangkap dan membunuh para murid kalian, ucap King Ruo dengan santai. Apa? Huo Hunluan dan para tetua itu berdiri dari kursinya. Niat busuk kalian telah aku ketahui. Jadi jangan berpura-pura, ucap King Ruo dingin. Suasana di dalam ruangan itu benar-benar tegang, bahkan Tian Ning dan Tian Wong hampir sudah tidak mampu menunjukkan ketenangan dirinya. Tuan Muda, maksud Anda? Tanya Tian Lai dengan wajah tegang. Para murid bajingan itu bahkan telah meletakkan mantra formasi api penghancur di setiap sudut dunia kecil Tian, dan menyembunyikannya di dalam gua dengan mantra formasi ilusi. Apa? Tian Lai dan Tian Long terduduk lemah menatap King Ruo dengan rasa bersalah. Aku benar-benar tidak menyangka jika klan Tian ternyata memiliki seekor anjing yang dapat mengendus racun yang telah kami sembunyikan. Baik, aku akan menjelaskan alasan tersebut, tetapi setelah kalian mengetahuinya maka kalian tidak akan bisa pergi dari tempat ini, ucap Huo Hunluan sambil tertawa. Oh, aku justru ingin melihat bagaimana cara kalian menahan kami di sini, tantang King Ruo. Di tempat lain, para murid elit klan Tian yang sebelumnya memeriksa dunia kecil Huo, segera berkumpul di halaman istana. Sus, ribuan para murid elit klan Dewa Api muncul, dan mengelilingi mereka. Di dalam istana, Huo Hunluan dan para tetua yang ada di dalam istana itu tertawa terbahak-bahak. Tantangan King Ruo pada mereka terlihat seperti lelucon. Benar-benar harimau ganas, dan semoga saja tidak mengeong menjadi kucing, ucap Huo Hunluan dengan sombong. King Ruo dan rombongannya justru duduk dengan tenang. Mereka bahkan tidak menghiraukan tatapan Huo Hunluan dan para tetua lainnya yang tertawa dengan niat membunuh tersebut. Bicaralah, ucap King Ruo santai. Tian Ruo, kesimpulanmu itu benar. Pertama, kami ingin mengambil pusaka klan kalian. Kedua, kami juga ingin memperbudak kalian, ucapnya sambil tertawa keras. Oh, ternyata tujuan kita sama. Selain aku ingin mengambil api kekacauan, aku juga ingin memperbudak kalian. Wah, ternyata kalian juga memiliki niat busuk, ucap seorang tetua. Itu karena kalian yang memulai, jawab King Ruo dengan nada dingin. Tiba-tiba tawa Huo Hunluan serta para tetua itu terhenti saat mereka merasakan getaran yang sangat kuat pada istana yang disertai dengan suara ledakan di berbagai penjuru dunia kecil tersebut. Apakah kita diserang? Tanya Huo Hunluan. Kalian tidak diserang, tetapi dunia kalian sedang menuju kehancuran. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Teriak Hunluan marah. Huo Hunluan, aku bahkan dari tadi tidak keluar dari dalam ruangan ini, lalu mengapa kamu menanyakan hal itu padaku, ucap King Ruo santai. Tidak lama kemudian seorang murid memasuki ruangan. Patriark, mantra formasi penghancur muncul di berbagai tempat dan merusak tempat-tempat vital lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Ucap murid tersebut. Huo Hunluan terdiam, menatap King Ruo dengan tajam.
Pergi dan tangkap para murid klan Tian, jika ada yang melawan langsung bunuh saja. Baik Patriark. Baru saja prajurit tersebut melangkahkan kakinya, tiba-tiba King Ruo mengeluarkan bola kristal transparan yang berisi para murid klan Dewa Api yang dia tangkap sebelumnya. Aku ingin melihat keberanianmu melangkahkan kaki meninggalkan ruangan ini, ancam King Ruo, membuat prajurit itu terdiam di tempatnya. Patriark, ini, ucapnya sambil menatap Huo Hunluan. Tian Ruo, gertakanmu itu tidak bekerja padaku. Pergi dan tangkap mereka, teriak sang patriark. Baru saja prajurit tersebut melangkahkan kakinya, tiba-tiba para murid yang berada di dalam bola transparan tersebut satu persatu berubah menjadi kabut darah. Duar, duar, suara ledakan bergema dan saling bersahutan di dalam bola kristal itu, dan mengubah para murid yang berada di dalamnya menjadi genangan darah. Ah, Tian Ruo, teriak Hui Hunluan dengan begitu murka. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata, ucap King Ruo tenang. Tian Ruo, kamu benar-benar telah memprovokasi kekuatan klan Dewa Api. Aku akan membakar kalian semua. Teriaknya sambil memerintahkan seorang tetua untuk menangkap para murid klan Tian yang ada di halaman istana. Belum sempat tetua itu pergi, King Ruo dengan santai menjentikkan jarinya. Tubuh-tubuh tersebut tiba-tiba bergerak mendekati King Ruo. Duar, tamparan keras King Ruo melempar tetua tersebut, dan membuatnya terluka parah. Apa? Huo Hunluan dan para tetua itu ternganga. Kultivator Dewa Langit tingkat puncak dikalahkan dalam satu tamparan. Melihat kekuatan King Ruo, Tian Lai, dan rombongannya yang begitu ketakutan sebelumnya benar-benar keluar dari krisis rasa takut, menatap King Ruo dengan menggelengkan kepala. Huo Hunluan, alasanku tidak membunuhmu itu karena aku ingin mengetahui apakah hubungan ini masih diperbaiki atau tidak, tapi aku tidak menyangka bahwa kalian benar-benar memanfaatkan orang-orangku. Kesalahpahaman masih dapat diperbaiki, dan budi dapat dibalas, tetapi menipu dan memanfaatkan orang lain, kamu benar-benar berurusan dengan orang yang salah, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tian Ruo kamu, King Ruo, itu adalah namaku. Apa? Kamu King Ruo itu? Ternyata langit benar-benar berada di pihakku, ucapnya menatap King Ruo dengan menyeringai. Huo Hunluan, apa maksudmu? Tanya Tian Lai. Tetua bodoh. Aku memiliki hubungan dengan kekuatan absolut benua teratai biru ini. Jika aku memberitahu mereka King Ruo ada di tempat ini, maka Huo Hunluan, aku juga bagian dari kekuasaan absolut itu, apakah kamu masih ingin menangkapku? Ucap King Ruo dengan nada dingin. King Ruo jangan bercanda, nama besarmu sebagai penguasa dari barat itu bukanlah apa-apanya. Jangan menganggap diri terlalu tinggi, jawab Huo Hunluan dengan niat membunuh yang sangat besar. Huo Hunluan, kamu tidak mengerti maksudku. Apa karena aku tidak langsung membunuh tetua itu, jadi kau kira aku takut padamu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Huo Hunluan dan semua orang yang berada di dalam ruangan itu terdiam dengan ragu, menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo, jangan menggertakku, kekejaman itu terkenal karena kamu menindas orang lemah tetapi tidak pada kami. Dengan santai King Ruo menjentikan jarinya. Tubuh tetua yang terluka itu bergerak mendekati King Ruo. Ah, lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Teriaknya menatap King Ruo dengan ketakutan. Aku King Ruo memberikan kematian yang terhormat padamu, ucapnya sambil menampar tubuh itu. Duar, tetua tingkat tinggi itu berubah menjadi kabut darah. Para tetua yang tersisa di dalam ruangan itu mengedarkan kekuatannya, lalu bergerak menyerang King Ruo. Dengan santai, King Ruo mengibaskan tangannya. Duar, para tetua tersebut terlempar dan terluka dengan parah. Kalian bukan lawanku, ucap King Ruo santai. King Ruo, kamu akan berurusan dengan orang-orang dari Pagoda 5 Elemen, teriak Huo Hunluan murka. Jangan mengancamku dengan organisasi busuk itu, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan Huo Hunluan dan menamparnya dengan keras. Duar, tubuh itu terlempar hingga menghantam lantai istana dan berhenti tepat di hadapan Tian Lai.
Ah, teriaknya merintih kesakitan dengan wajah lembam membiru. Huo Hunluan, jika kamu masih ingin melihat klan Shen Huo masih ada, maka serahkan api kekacauan dan bersumpah setia menjadi budak klan Tian. Selain itu, katakan siapa orang dari pihak pagoda 5 elemen yang kamu ketahui. Bajingan, kamu menindas kami dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Kamu pikir kamu mampu melawan pagoda 5 elemen? Teriaknya dengan penuh kemarahan. Kamu benar-benar menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Baik, aku akan membakar dunia kecil ini tanpa sisa, ucap King Ruo sambil mengedarkan api hitam. Sus, api hitam mulai menjalar dan membakar tahta utama klan Dewa Api. Api Samadhi, ucap Huo Hunluan ternganga. Oh, kamu mengenalinya. Dan kamu juga pasti tahu kekuatannya, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tuan King Ruo, aku bersedia, ucapnya sambil berlutut hingga kepalanya menyentuh lantai. Aku tidak melihat ketulusanmu itu, ucap King Ruo dingin. Tuan, api kekacauan adalah inti dunia kecil ini. Jika kami memberikannya padamu, itu berarti kami akan kehilangan dunia kecil ini. Apa bedanya jika aku melepaskan api samadhi di tempat ini? Tuan, lalu di mana kami akan tinggal? Apakah kamu sudah lupa dengan keinginanmu pada klan Tian? Katakan aku ingin mendengarnya lagi. Mengambil pusakanya dan memperbudak mereka, ucapnya dengan bibir bergetar. Bagus, ingatanmu tidak buruk. Dan aku juga ingin mengambil pusaka kalian dan menjadikan kalian budak klan Tian. Katakan siapa pihak dari pagoda 5 elemen yang berhubungan denganmu? Tanya King Ruo. Anleng, Komandan Anleng. Oh, ucap King Ruo santai. Panggil dia sekarang. Baik tuan, ucapnya sambil mengeluarkan lencana giok jiwa. Bajingan, setelah Komandan Anleng tiba, kamu akan menjadi mainanku, Hunluan membatin kesal. Penguasa muda, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Tanya Tian Lai mengubah panggilan pada King Ruo dengan wajah khawatir. Tian Lai, tenanglah, serahkan padaku. Dari awal aku memang tidak membunuh mereka, karena aku memang ingin menjadikan mereka sebagai pelayan klan Tian. Tapi penguasa muda, ucap Tian Ning ragu. Tian Ning, tenanglah, ucapnya sambil menatap Huo Hunluan yang berpura-pura begitu bingung dan ketakutan. Sambil menunggu kedatangan Anleng, King Ruo mengirim pesan pada Tian Feng dan Tian Luye yang berada di sekitar gunung api untuk tidak membuat kekacauan di tempat itu. King Ruo menatap Huo Hunluan yang kini pura-pura terdiam. Huo Hunluan, sebelum Anleng tiba, aku ingin kamu mengumpulkan semua anggota klan Shen Huo dan membiarkan para murid klan Tian untuk mengambil semua barang yang ada di tempat ini. Baik tuan, ucapnya sambil memanggil seorang prajurit. Pak Patriark, ucap prajurit itu ternganga. Pergi dan kumpulkan semua anggota klan di halaman istana, dan biarkan murid klan Tian melakukan pekerjaan mereka. Baik Patriark, jawabnya langsung meninggalkan tempat itu dengan perasaan ragu dan bimbang. Tuan King Ruo, apalagi? Duduk dan tunggu Anleng tiba. Baik tuan. Di dalam hatinya, Huo Hunluan benar-benar dibingungkan dengan situasi tersebut. Terlebih lagi dengan keberanian King Ruo yang meminta dirinya untuk memanggil Komandan Anleng. Apa yang akan aku lakukan? Batinnya. Tian Lai, sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Huo Hunluan pada kalian berdua? Tanya King Ruo santai. Aku mengizinkan mereka mempelajari api kekacauan, tuan, jawab Huo Hunluan dengan cepat. Oh, Tian Lai, apakah benar demikian? Benar penguasa, tapi kami, ucapnya dengan wajah sedih. Aku sudah tahu, pasti kalian gagal. Benar penguasa, kami telah mempelajarinya selama berbulan-bulan, tetapi kami gagal. Jangankan kalian berdua, Huo Hunluan saja bahkan tidak dapat melakukannya, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Apa? Jika penglihatanku tidak salah, tingkat pemahaman kekuatan apinya saat ini hanya berada di tingkat 5 dari 9 kekuatan utama, yang artinya masih sangat jauh, ucapnya sambil tersenyum kecil. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Aku bahkan belum menunjukkan kekuatan api kekacauanku, batinnya menatap King Ruo dengan heran.
Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba udara di dunia kecil itu bergetar. Sus, dua sosok dengan aura kultivasi yang sangat mengerikan muncul di dalam istana, menatap Huo Hunluan dengan murka. Namun wajah murka itu tiba-tiba lenyap seketika saat melihat King Ruo ada di dalam ruangan itu. Dengan segera kedua sosok itu berlutut di hadapan King Ruo dengan sangat hormat. Penguasa Agung, Anleng memberi hormat. Penguasa Agung, Bingyin memberi hormat, ucap mereka sambil menangkupkan tangannya. Huo Hunluan dan semua orang di dalam ruangan itu ternganga, membuat Huo Hunluan tiba-tiba membasahi dirinya, menatap King Ruo dan wajah pucat pasi. Saudara Anleng, saudari Bingyin, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Penguasa Agung, ucap Bingyin dengan ragu. Apakah ada yang salah? Atau karena aku, penguasa agung, hamba tidak berani, ucapnya sambil berlutut tanpa berani mengangkat wajahnya. Duduklah, ucap King Ruo ramah. Terima kasih penguasa agung, ucap mereka lalu duduk di bawah kaki kursi King Ruo dan menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tajam. Di mana sikap hormat kalian pada penguasa agung benua teratai biru, ucap Bingyin dengan tatapan dingin, membuat Tian Lai dan rombongannya ternganga. Dengan segera Huo Hunluan dan para tetua yang tersisa di dalam ruangan itu berlutut dan hormat pada King Ruo. Kalian juga, ucap Anleng celeng, menatap Tian Lai dan rombongannya. Anleng, mereka adalah pelayanku, ucap King Ruo lembut. Baik penguasa agung. Bagaimana kabar yang lain? Tanya King Ruo ramah. Penguasa agung, semuanya baik-baik saja. Pasukan tombak emas telah berada di posisi mereka masing-masing. Anleng menjelaskan. Lalu bagaimana dengan persiapan kalian sendiri? Tanya King Ruo. Sepenuhnya saat ini berjalan dengan baik. Penguasa agung, apakah ada perintah selanjutnya? Tetap bergerak sesuai dengan rencana dan tetaplah berhubungan dengan pasukan tombak emas. Baik penguasa agung, lalu bagaimana dengan mereka? Tanya Bingyin menatap Huo Hunluan yang kini benar-benar telah menangis di dalam hatinya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.